Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nurlalatun Hasanah atau dipanggil Ella. Kali ini kita akan mendengarkan podcast seru dengan salah satu pejabat publik di lingkungan Pemda Temanggung. Siapakah narasumber spesial kita? Ya, beliau adalah Ibu Dr. Anda Sri Endang Praptiningsih, MSI, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Temanggung. Yuk kita dengerin podcastnya bareng-bareng. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber pada sore hari ini. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Ella, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Nah, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu Ibu dengan namanya Ibu sama Ibu Endang ini bertugas di mana? Oh iya, terima kasih Mbak Ella. Jadi nama saya Sri Endang Praptaningsih atau panggilannya Bu Endang. Jabatan sehari-hari saya Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, singkatannya Prokompim, di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Ini memang merupakan bagian yang baru ya, yang dibentuk di tahun 2021 per Januari, 15 Januari 2021 gitu Mbak. Baik, nah kemudian langsung aja untuk materi yang akan kita bahas, kita belajar bersama-sama itu tentang nilai-nilai dasar ASN atau biasa kita kenal dengan Aneka nggih. Nah mungkin saya dan teman-teman ingin tahu sebenarnya implementasi Aneka itu khususnya di unit kerja Ibu itu seperti apa gitu, atau cuma teori aja atau memang benar-benar sudah dilaksanakan gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, akuntabilitas. Oke. Ya, Mbak Ella, terima kasih. Jadi secara umum kalau saya melihat praktek semua kegiatan aparatur sipil negara dalam pelayanan publik ini insya Allah sudah menerapkan nilai-nilai dasar Aneka ya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi ya. Jadi perlu terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini sudah sangat lama ya, sudah sejak awal diperkenalkan good governance itu tahun 2000 itu kami di pemerintahan sudah mulai mengarah ke sana, mengarah kepada semua kegiatan pemerintahan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan baik secara mutu, waktu, sasaran, tepat waktu dan sebagainya. Ini di semua kegiatan. Nah di bagiannya Bu Endang di Prokompim bagian yang baru akuntabilitas ini juga kita utamanya akuntabilitas kalau yang terkait dengan keuangan ya. Akuntabilitas keuangan kita sudah diatur, ada sistem informasi pemerintah daerah, itu merupakan suatu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang itu mengatur, memaksa semua pejabat pemerintah, mengatur organisasi di bawahnya yang dipimpinnya ini untuk melakukan, menyelenggarakan pengelolaan keuangan itu dengan baik, benar, efektif, efisien, sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Jadi kami itu sudah dikendalikan oleh aturan-aturan aplikasi yang dimana kita mau menggunakan uang serupiah pun itu harus ada pertanggungjawabannya. Ini sehingga di bidang keuangan pertanggungjawabannya sangat-sangat sudah ya, harapnya sudah akuntabel. Apalagi Temanggung sudah 9 kali ini pemerintah daerahnya dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia itu wajar tanpa pengecualian, dan Temanggung tahun ini mendapat nilai yang tertinggi. Artinya apa? Artinya seluruh perangkat daerah di Kabupaten Temanggung ini telah menerapkan asas-asas
ya akuntabilitas itu tadi yang di dalam keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya ini dapat betul-betul dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan gitu ya. Nah, untuk yang lain yang terkait dengan akuntabilitas kami di pemerintahan di Prokompim dalam kaitannya dengan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Insya Allah kami pertanggungjawaban kami kepada masyarakat secara umum, kami tidak pernah membeda-bedakan yang namanya pelayanan kami ini ki partainya opo sih, kalau partainya sesuai dengan pimpinan katakan kita bantu, enggak, kita melayani ya semua masyarakat. Di bagian protokol ya protokol dan komunikasi pimpinan ini menyelenggarakan atau membantu bupati untuk mengatur jadwal bupati dan juga mengendalikan acaranya bupati. Jadi di lapangan misalnya ada sebuah organisasi minta kehadiran Pak Bupati, kami mempersiapkan kehadiran Pak Bupati itu, Pak Bupati harus terkawal bukan Bupati sebagai pribadi tapi Bupati sebagai lembaga. Jadi kami harus mengkondisikan kalau Pak Bupati, karena Pak Bupati sebagai pejabat negara itu, kami sebagai bagian yang ditugasi untuk mengawal dan mengendalikan acara beliau, maka di lapangan harus kita kondisikan. Misalnya protokol kesehatannya harus terjaga karena sekarang musim pandemi, atur acaranya cukup singkat apa enggak, itu tuh kan kita atur di lapangannya, sehingga siapapun yang minta, kita tidak membedakan apa itu pemerintah desa atau itu dari lembaga. Kalau nyurati Pak Bupati mohon kehadiran Pak Bupati, ya kami tidak usah diminta oleh panitia, kita sudah harus langsung. Jadi ibaratkan kita dengan pelanggan itu langsung mendekatkan pelayanan dan pelanggan, langsung kita kepada masyarakat, langsung tidak usah diminta oleh mereka menyiapkan segala sesuatu. Kami akan datang untuk mengkomunikasikan kepada penyelenggara itu acaranya seperti apa, yang dihadirkan siapa saja, waktunya berapa lama, tempatnya di mana, tata tempatnya seperti apa. Karena di pelaksanaan tugas kami juga dinaungi dengan undang-undang keprotokolan, ada aturannya. Aturan keprotokolan untuk acara resmi itu ada aturannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Diterjemahkan dengan beberapa peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang itu menjadi panduan kami untuk melaksanakan di lapangan. Jadi dan kemudian Pak Bupati pada saat awal kami pelantikan, beliau sudah menyampaikan protokol ini bukan hanya MC, protokol ini mengatur semua kegiatan dan mengendalikan acaranya. Jadi sekali lagi kami tidak pandang bulu itu dari partai manapun, dari golongan manapun, dari kelompok manapun. Kalau itu memang minta kehadiran Bupati dan Bupati ACC untuk hadir, ataupun beliau menugaskan, yang kami Prokompim ini kan melayaninya kan pimpinan ya, komunikasi pimpinan, yaitu Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda. Kalau beliau mewakilkan Pak Wakil atau mewakilkan Pak Sekda, ya kami juga harus turun, tetap harus mengkondisikan tempat itu. Kemudian itu termasuk adil ya, kami merasa itu sudah memperlakukan yang punya yang sama, kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kami tidak membeda-bedakan. Sehingga dengan seperti ini masyarakat juga akan sekarang itu semakin paham, alhamdulillah. Masyarakat itu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk minta kehadiran Bupati, tidak khawatir nanti wah ini undang Bupati kok bayarnya piye iki MC-ne, kudu ada ada ongkos lah yang harus dibayar. Tidak, kami tidak, dan masyarakat sudah tahu. Masyarakat begitu ada kehadiran Pak Bupati, kami langsung merapat tanpa diminta, tanpa mereka kemudian ada amplopnya. Wah, kami tidak pernah berpikir ada itu, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya protokol dan komunikasi pimpinan adalah melakukan pelayanan kepada Bupati, bagaimana Bupati itu tampil bagus di mata masyarakat dan kita tidak membebani apapun pada mereka, gitu yang akuntabilitasnya. Jadi dan insya Allah ini sudah masyarakat sudah mulai paham. Baik, terima kasih. Itu untuk penjelasan tentang implementasi akuntabilitas.
Kemudian selanjutnya tentang nasionalisme. Mungkin beberapa poin nasionalisme udah termasuk dalam akuntabilitas tadi. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkat nasionalisme. Baik, ya terkait dengan nasionalisme ini saya pada saat mengawali tugas ini nanti juga terkait dengan etika publik, ini sangat bersambung ya. Nasionalisme itu juga tadi saya sampaikan tidak memandang pada golongan, tetapi kita adalah masyarakat secara umum ya, pelayanan publik dalam arti publik yang seluas-luasnya, bukan golongan, bukan berarti golongan atau kelompok. Nah kemudian kami juga menerapkan selain tadi tidak bersikap netral kepada siapa pelayanan yang sama kepada masyarakat di dalam tim kami ini juga saya memberikan stressing kepada teman-teman ini untuk kita itu kompak, kita bersatu, karena dimulai dari bagian yang saya pimpin ini harus yang pertama sebagai organisasi ini kita kalau ada usrek di dalam ini cukuplah untuk kita ora sah ngudar wadi atau sampai luar. Iya, sampai luar, nggak usah diceritakan lah yang kelemahan kita itu, udah yuk kita selesaikan bersama. Bentrok ataupun di sini ada gontok-gontokan nggak apa-apa, tapi keluar itu satu bahasa. Karena kita melayani bupati jangan sampai mendengar Pak Bupati tahu bahwa kita di dalam kita ada usrek-usrek, jangan itu. Jadi persatuan itu kami awali dari teman-teman di kekompakan lah, kebersamaan itu kita awali dari bidang kami sendiri, bagian kami ini untuk satu bahasa keluar. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Ayo kita itu kekuatan itu harus kita bentuk, dapat kita bentuk kalau kita saling menghargai, saling toleransi. Kelemahan sama teman-teman sesama ini kan pasti semua orang punya kelemahan, jadi kita saling menutupi, saling melengkapi, jangan saling malah ngondol dan sebagainya, nggih. Jadi pandangan atau paham terkait dengan bagaimana kita bersikap itu tadi adil dengan sama, adil dengan orang lain, ataupun kita juga memperlakukan pelayan kepada siapa saja itu dengan baik, sama kita awali juga dengan di dalam itu yang harus kompak dulu, gitu Mbak. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, itu adalah etika publik. Monggo dijelaskan Ibu. Ya. Etika publik ini refleksi dari standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan yang untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di tempat kami itu ada di pintu masuk setiap instansi itu ada 10 di etika publik ini ya, budaya malu. Nah, nanti bisa bisa dipotret, bisa di ini ya. Di Temanggung khususnya ada terkait dengan etika publik. Jadi sebagai ASN itu harus malu apabila terlambat masuk kantor, apabila tidak berada di kantor pada jam kantor, tidak tepat waktu, tidak disiplin. Kemudian budaya malunya juga tidak istilahnya berbuat yang tidak sopan begitu ya. Ada budaya malu yang ditempel di setiap instansi itu menjadi pedoman, menjadi pemahaman kita sebagai ASN dalam rangka ini melakukan pelayanan pada masyarakat. Diawali dengan kesopanan, kemudian kita memang betul-betul sebagai ASN ini betul-betul melaksanakan
melaksanakan tugas atau jam kantornya, jam pulangnya juga tidak, kalau pulang juga tepat waktu lah, tidak ini ya, tidak sembarangan, mungkin tidak mendahului dan sebagainya. Nah ini sudah ada di budaya Mawi itu. Kemudian kami juga sampaikan kepada teman-teman terkait dengan etika publik, kita itu ASN itu jadi contoh, menjadi contoh baik itu di dalam Prokompim utamanya. Protokol itu kan kayak trendsetter ya dari teman-teman bagian, karena kan dia pelayanan bupati, jadi kan mesti orang banyak menyorot kepada kami. Karena kita itu banyak disorot, maka kita harus low profil, kita itu harus nyelondoh ya. Nyelondoh. Protokol itu diberikan fasilitas banyak oleh pemerintah, baik itu mobil atau kendaraan ya, kemudian fasilitas ruangan, fasilitas baju kerja yang berbeda dengan PNS yang lain, ASN yang lain, karena kan memang boleh harus tampil di sebagai pemandu itu kan juga memang butuh identitas. Nah ini saya menyampaikan ke teman-teman, kita harus lebih nyelondoh pada lebih hormat pada orang lain, lebih low profile begitu. Nah kemudian kalau hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai di dalam terkandung di Undang-Undang Dasar, ya insya Allah nilai-nilai yang tadi saya sebutkan ini sudah masuk semuanya. Itu sudah menjadi modal bagi ASN, bagi pejabat publik nih untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian kami juga lingkungan kerja saya membagi tugas itu juga berdasarkan pertama kami bagi tim, jadi supaya tidak ada iren-irenan, semuanya bertugas, kita gilirkan, karena acaranya sehari itu kan mungkin 5, jadi nanti kita beri pembagian tugasnya ada tim kerja. Saya memperlakukan teman-teman itu supaya, karena kita berangkat pada posisi yang sama, jadi saya harapkan teman-teman juga mempunyai semangat yang sama untuk mengembangkan diri, untuk menjadi yang lebih baik gitu ya, menguasai tupoksinya, sehingga kita bagi itu dengan harapan di posisi manapun, di acara manapun, teman-teman bisa bertugas, bisa mempunyai kapasitas yang dibutuhkan sebagai protokol, sebagai teman-teman di komunikasi pimpinan itu ya. Nah kemudian ada juga terkait dengan kami menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama sangat pada saat kami melakukan ada acara, itu pasti kita kembangkan tuh koordinasi, komunikasi. Acara itu nggak akan berlangsung tanpa koordinasi yang baik. Iso salang surup nek koordinasinya nggak baik, karena protokol nggak mungkin kerja sendiri. Bagian yang melayani makanan ada di bagian umum, di bagian yang berbeda dengan bagian protokol. Yang sound system juga bagian yang berbeda. Kemudian kalau mau terkait dengan kepegawaian, misalnya ada pelantikan, ada bagian BKP SDM. Jadi protokol itu, di protokol itulah kita belajar mengembangkan komunikasi dan koordinasi, karena kita menyambungkan dari masyarakat ya. Masyarakat mempunyai keinginan, kami mengkomunikasikan dengan pemilik-pemilik penguasa ini loh, apa ya istilahnya ya, pejabat yang menangani lah begitu ya, misalnya bagian umum, penanggung jawab gitu. Terus kemudian kami komunikasikan juga dengan seleranya Pak Bupati tuh. Pak Bupati kan punya setiap bupati, setiap pimpinan mesti mempunyai selera yang berbeda dalam melaksanakan suatu acara atau bentuk acara gitu ya. Beliau pengen sederhana atau pengen yang lebih meriah atau pengen besar, itu kan Pak Bupati mempunyai
itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nah, kami ini menerjemahkan beliau, kita komunikasikan kepada penyelenggara, kita komunikasikan kepada yang yang penanggung jawab tadi ya, yang membantu kami. Jadi komunikasi dan koordinasi sangat kita kembangkan di Prokompim. Ya, terkait dengan tadi yang etika publik tadi saya tambahkan sedikit bahwa pada saat kami masuk ke Prokompim itu kami mendapatkan pelatihan dari protokol provinsi kan, supaya mempunyai frame yang sama protokol itu tentang apa tuh tugasnya protokol. Nah, kemudian teman-teman kami ajak untuk mengikuti itu kegiatan itu. Nah, sebagai protokol itu memang ada standar sebagai protokol. Harus percaya diri jelas lah itu, mampu berkomunikasi, kemudian cepat tanggap gitu ya terhadap situasi dan kondisi perubahan-perubahan. Kemudian punya etikat yang baik, kepribadian yang baik, tanggung jawab. Nilai-nilai dasarnya cukup banyak disampaikan oleh provinsi itu, sehingga saya menyampaikan bagi teman-teman yang wah Bu, saya kok merasa belum seperti itu ya, monggo, karena penyelenggara kita sudah diamanati, sudah diberikan SK, diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk memikul tanggung jawab ini, ya kita harus berusaha menjadi yang ideal, yang seperti yang diharapkan sebagai protokol itu gitu. Saya sampaikan ke teman-teman seperti itu, jadi supaya punya tanggung jawab lah, punya kebesaran jiwa juga. Wah, saya itu diposisikan yang diberi penghargaan yang lebih oleh pemerintah, karena itu saya juga harus bisa menunjukkan gitu. Baik, berarti tadi udah ada disinggung soal pelatihan sama standar sebagai ASN di Prokompim tuh, mungkin udah masuk ke komitmen mutu juga, nggih. Atau ada yang ingin ditambahkan soal komitmen mutu selanjutnya? Ya, siap. Mbak, ini saya sebelum sampai sana nih melengkapi aja ya, bahwa kami ini ternyata masih masuk di etika ini. Terkait dengan kerahasiaan tadi saya sudah materi ya, bahwa apa yang menjadi rahasia di dalam jangan keluar, termasuk juga rahasia bupati. Kalau ada hal-hal yang memang ini menjadi on the record oleh Pak Bupati, jangan sampai keluar. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang harus dipublikasikan, komunikasi pimpinan ini tugasnya adalah mempublis kegiatan bupati, kegiatan pimpinan bupati, wakil bupati, dan sekda. Jadi kami juga bertugas, kalau yang tidak boleh yang rahasia itu memang harus kita simpan rapat-rapat rahasia negara. Tapi kalau yang harus dipublis, yang harus diketahui masyarakat, supaya masyarakat memang mengetahui kinerja kita, program-programnya pemerintah, itu harus kita publish ya. Kemudian tadi yang terkait dengan, kami juga diberi fasilitas banyak Mbak. Tadi yang untuk komunikasi pimpinan itu ada kamera, TV, laptop, kemudian
komputer dan sarana yang lain itu selama saya memimpin ini insya Allah terkendali dengan baik, karena kan kita juga ada laporan untuk aset itu setiap tahun dilaporkan, asetnya rusak, asetnya baik atau rusak atau baik ya. Nanti kalau mau penghapusan itu hal yang sangat susah, jadi kita harus menjaga aset itu. Itu ini terkait dengan barang milik negara ya, kita sudah diberi fasilitas dan insya Allah teman-teman ini menjaganya dengan baik. Nah kemudian saya tambahkan yang berkaitan dengan tadi pelatihan kan kami sudah ya, pelatihan itu untuk selain merubah mindset supaya kita punya standar yang sama sebagai protokol ya, kami juga ini adalah sebagai bentuk bahwa kerja kita tuh harus efisien, efektif gitu toh. Di pengendalian mutu itu maksudnya kalau memang anggaran atau kegiatan itu bisa cukup dengan pengeluaran biaya yang sedikit, ya kita nggak perlu mengeluarkan banyak ya. Itu yang untuk terkait dengan macam-macam acara ya mungkin ya. Selain pelatihan kita juga menggelarkan protokol itu mempunyai diberikan anggaran untuk anggaran bupati ya dalam hal ini ya, anggaran bupati dan anggaran kami ini untuk memperlancar ataupun terkait dengan misalnya ada tamu, ada kunjungan dari luar. Nah itu kan kita juga harus merajak ke Pemda supaya tidak ya sebenarnya nilainya itu sesuai dengan yang diinginkan Pak Bupati, kan memang bagus di mata masyarakat, tetapi harus dengan pertimbangan kalau memang cukup dengan model yang standar yang A ya sudah, tidak harus sampai ke standar yang lebih tinggi, misalnya standar B, standar A, ada beberapa standar. Jadi kita juga di Prokompim ini menerapkan efisien efektif kemudian berorientasi terhadap mutu, terhadap hasil ya. Teman-teman ini juga misalnya yang dikirimkan ini misalnya ya protokol yang bertugas untuk mengatur sebuah pertemuan misalnya ya, pertemuan Pak Bupati dengan pejabat, kan tidak harus semuanya bertugas, ada timnya tuh satu tim 4, tapi yang untuk hal yang rapat yang kecil atau kegiatan pertemuan yang kecil cukup 2 orang yang bertugas. Tapi kalau di lapangan mengatur di di lapangan itu maksudnya di acara luar gitu ya, itu kita tugaskan 4 orang itu untuk mengatur acaranya, mengatur waktunya, mengatur tempatnya. Kan memang ada panduan keprotokolan itu kan, kita ada tata penghormatan, tata tempat, tata upacara, itu yang harus dipahami, dan itu membutuhkan skill di oleh masing-masing teman, sehingga 4 orang yang kita tugaskan itu menurut saya itu bentuk efektif dan efektivitas dari kegiatan kami. Kalau cukup 2 orang ya kirimkan aja 2 orang, tapi kalau memang butuh 4 orang ya 4 orang. Nah, dengan begitu maka kami juga mengeluarkan anggaran biaya juga sesuai dengan kebutuhan, tidak boros begitu ya, tidak boros. Kami juga mengembangkan inovasi ini. Yang kami kembangkan adalah aplikasi. Jadi teman-teman yang sekarang pejabat-pejabat di Prokompim ini mengembangkan, kan memang Prokompim ini bagian yang baru.
Nah, selama ini kan kalau terkait dengan mengkomunikasikan antar kami, ini kan pakai WA. Besok acaranya ini, pembagian ini lewat WA. Nah, ini kita kembangkan aplikasinya dengan Google Calendar. Nah, sehingga dengan Google Calendar ini komunikasinya langsung terdokumentasi, tidak akan hilang. Acara Bapak Bupati tanggal sekian sudah langsung di Google Calendarnya sudah langsung tersimpan. Nah, ini aplikasi yang inovasi yang kita munculkan, yang kami buat di awal-awal menjadi Prokompim ini. Kemudian dari Subak yang satu sudah komunikasi pimpinan, inovasi yang diciptakan adalah membuat satu program kegiatan di TV Temanggung dan di RTFM ini untuk publikasi kegiatan Bupati, namanya Pojok Bupati. Nah, sebenarnya kan yang sudah ada di awal kami masuk, langsung kita buat media komunikasi Bupati dengan masyarakat itu Instagram dan Facebook, selain website ya. Kemudian ada media center. Nah, Instagram dan Facebooknya atas nama Bupati Temanggung. Jadi nanti kalau klik Bupati Temanggung, baik di Facebook maupun di Instagram, teman-teman atau masyarakat bisa melihat kegiatan Bupati sehari-hari, setiap harinya. Karena kegiatan yang bisa di-up, tadi kan ada memang kegiatan yang harus disimpan, tidak usah perlu dipublis. Untuk kegiatan yang dipublis lewat Instagram dan Facebook, masyarakat bisa mengakses gitu. Kemudian selain Instagram dan Facebook, karena kan masyarakat tidak semuanya paham terhadap itu, tidak semuanya ikut di Facebook maupun Instagram. Masyarakat awam itu kan melihat TV dan radio, makanya adakan Pojok Bupati ini untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan Bupati. Itu acaranya ini istilahnya ini baru dalam proses penyusunan ya, baru rencana. Kalau mungkin tidak tiap hari ya, mungkin seminggu sekali dulu, karena kan materi yang akan disampaikan di Pak Bupati itu juga kalau setiap hari hanya berita kan sudah ada. Nah, tapi Pojok Bupati ini hal-hal yang lain kan, dirangkum selama seminggu, atau mungkin ada statement Pak Bupati yang memang di minggu itu harus disampaikan ke masyarakat gitu. Itu yang baru rencana kami. Pojok Bupati ini inovasinya. Oke. Siap. Baiklah, itu tadi penjelasan yang sangat jelas dari poin akuntabel sampai komitmen mutu. Kemudian yang terakhir ini anti korupsi. Nah, implementasinya bagaimana nggih? Iya. Anti korupsi di dalam tadi saya matur di kalau itu secara umum Pemda tadi sudah mendapatkan tadi ya titel wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa tidak ada temuan terkait dengan korupsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya laporan keuangan Kabupaten Temanggung itu dinilai baik. Ranah terjadi korupsinya itu tidak ada. Meskipun secara barangkali ada kasuistis masih berproses, mungkin kalau ada temuan pengadaan barang itu biasanya muncul itu, tapi isu yang kami tangkap di masyarakat tidak ada ini untuk isu-isu korupsi. Nah, di bagian kami bagaimana kami mengimplementasikan anti korupsi itu antara lain saya menyampaikan ke teman-teman ini untuk kita itu bersahaja ajalah kehidupan kita itu kan korupsi itu mesti dituntut karena pengen tuntutan, style dan sebagainya. Padahal teman-teman di sini ini ada dua kategori. Ada yang ASN, ada yang PNS, ada yang hanya supporting staff. Supporting staff itu honorer lah ya, honorer pegawai yang mensupport aja, yang nyun sewu
gaji bulanannya itu hanya secara UMR. Nah, dengan posisi yang ini kan saya harus menekan yang PNS supaya tidak, ya toh, supaya ojo tidak terlalu inilah menimbulkan kesenjangan, tidak menciptakan yang kesenjangan di dalam bagian sendiri. Jadi kalau misalnya berpakaian dengan kemudian berbusana ataupun selera nek ngono kuwi jenenge Mbak, ya maksudnya berbusana kemudian penampilan begitu ya, itu kalau bisa ya yang sederhana, tidak usah pokoknya terus dicerita-ceritakan, ditonjolkan, itu tidak usah, karena di samping kita, teman kita itu ada yang gajinya cuma setingkat UMR, kan kasihan, pengennya banyak, nanti mengkhawatirkan menimbulkan kecemburuan. Itu yang pertama. Yang kedua juga budaya korupsi ini kan juga dari tuntutan itu kan, dari tuntutan kepengin berpenampilan yang bagus, sehingga kemudian piye carane menyelisihi. Nah, ini saya berusaha untuk tidak memberikan peluang itu, sehingga terkait dengan keuangan, kalau memang itu hak berupa honor ya kita berikan. Tapi kalau itu memang harus diwujudkan, ya katakan pembelian makan minum kemudian ATK harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu memang untuk menggelar ya sudah, memang anggarannya untuk konsumsi misalnya ya, untuk menerima tamu dan sebagainya, ya sudah harus kita wujudkan, jangan sampai fiktif gitu loh. Kami di Prokompim ini kegiatan Bupati juga seperti itu. Jadi kami melayani Pak Bupati, kalau memang itu ada acara ya sudah kita gelar. Kalau memang perlu acara yang besar ya memang standarnya harus tinggi, ya pengeluarannya memang banyak dan sebagainya. Tapi itu sesuai dengan standar yang ada. Kita kan sudah ada rambu-rambu, itu nggak bisa sembarangan. Itu yang kami lakukan di dalam ini ya. Terus kesederhanaan tadi sudah, kemudian kepatuhan pada peraturan itu tadi saya kan udah ada di Pemda itu, ya ampun, yang namanya keuangan itu jelimet, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Di perencanaan aja udah sedetail itu. Perencanaan harus detail, penggunaannya itu harus terukur, harus ini kegiatannya apa, kebutuhannya apa harus terukur, kemudian dieksekusi di pelaksanaan juga harus demikian, nanti di akhir dipertanggungjawabkan. Mungkin yang agak membedakan tahun-tahun kemarin dengan 2 tahun ini karena pandemi ya. Karena pandemi, pertemuan-pertemuan yang mestinya bisa jadi anggaran kami itu cukup banyak untuk jamuan makan begitu toh. Itu kita menggelar kalau sebelum pandemi itu bisa mengumpulkan orang 1.500 dan sebagainya, sekarang paling banyak 50, sehingga capaian untuk jamuan ini kan juga sedikit. Nah pada akhirnya kalau memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kita kembalikan. Tidak bisa terus kemudian kita SPJ-kan yang lain, nanti nggak logis. Kalau kita mengarang misalnya, ini buat kegiatan ini nggak logis, karena kegiatannya memang hanya sedikit. Kita berusaha menciptakan kegiatan, kalau memang itu tidak nyambung dan tidak nalar, malah nanti jadi temuan. Jadi saya memang betul-betul tidak istilahnya ya sudah, memang adanya seperti itu, dan pasti masyarakat pasti kemudian juga akan memaklumi memang kondisinya pandemi ya. Kalau tidak terserap itu memang hal yang sangat dimaklumi. Itu yang terkait dengan tadi kesederhanaan sudah, kemudian berani mengatakan membela kebenaran. Ya tadi saya sekitar itu ya. Selanjutnya di antara 5 poin itu nilai dasar
enten hambatan gitu mboten nggih Bu dalam implementasi, atau selama ini nggak ada hambatan atau tantangan dalam pengimplementasian gitu Bu? Gitu. Ya, dalam menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, ya sesuai dengan tadi nilai-nilai yang ingin kita letakkan atau implementasikan, tentu mesti ada hambatan, tantangan, dan risiko. Hambatan ini kan aneka itu jadi komitmen. Komitmen itu kan tidak semua orang itu setuju lah, ya. Karena itu meminimalisir hambatan itu pasti ada. Misalnya tadi yang akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Tadi standar kita masuk itu pendidikan kita berbeda. Strata pendidikan di teman-teman ini ada SMA, ada S1, ada S2. Ini juga mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perilaku. Nah, pola pikir utamanya. Sehingga untuk menyampaikan tentang aneka ini kami supaya semuanya bisa diterima, hanya yang nilai-nilai yang memang katakan kejujuran. Kita buat SOP, ada SOP juga ya. Jadi standar operasional prosedur untuk sebuah kegiatan bupati itu sudah kami buat, kita sepakati. Itu menjadi kunci bahwa teman-teman harus menurut SOP itu untuk melakukan sebuah kegiatan. Ini menjadi panduan, jadi teman-teman yang strata manapun harus bisa menyesuaikan nilai-nilai itu. Kita kerucutkan ya di SOP itu. Itulah hambatannya, karena tadi stratanya nggak sama, maka yang kami ambil adalah kita menyusun SOP supaya kita menyepakati komitmen itu penting. SOP itulah jadi menjadi panduan solusinya. Gitu. Oke, kalau untuk poin anti korupsi itu kan kadang selain menerapkan kejujuran mungkin dalam pembuatan laporan, juga mungkin datang dan pulang tepat waktu itu juga bagian dari anti korupsi. Kalau dari segi itu, dari para ASN di sini sudah selalu tepat waktu atau ada yang nakal kayak gitu, telat gitu, masih ada mboten Bu? Ya, nggih. Saya dan teman-teman ini bertugasnya 24 jam, hampir bisa dibilang itu ya. Teman-teman itu bertugas tidak hanya 5 hari kerja, tapi Sabtu dan Minggu juga bekerja. Jadi yang seperti ini terkait dengan jam kerja, apel pagi ini harus, karena kalau tidak apel pagi, absen pagi ya, karena apel sekarang sudah ada. Absen pagi harus dilakukan, absen sore juga harus dilakukan. Kalau di luar jam kerja dia bertugas misalnya kok sampai jam 10 malam, maka teman-teman yang bertugas itu nanti kami catat ada tambahan uang lembur. Jadi untuk menjadi ini ya, itu pun juga anggarannya tidak banyak sih, uang lembur itu ada standarnya ya, dan tidak bisa diklaimkan banyak karena keuangan kita juga sangat sedikit. Nah, hanya berbunga untuk beberapa kali kegiatan aja. Tapi kalau teman-teman tidak tetap pada waktu, kita sudah punya fingerprint dan itu terakses dengan TPP. Otomatis kalau dia telat akan dipotong. Nah, ini bentuk dari akuntabilitas juga bisa, bentuk dari anti korupsi juga bisa. Jadi sudah ada penerapan fingerprint bagi semua ASN termasuk di kami. Meskipun kadang-kadang juga ada teman-teman yang menyelisihi, yaitu di kami pun juga saya yakin pasti ada. Misalnya agendanya Bapak hari ini tim 1 dapat tugas jam 8, kemudian nanti sore misalnya ya, sehingga yang bersangkutan jam 8 menyiapkan sampai acara selesai,
Nah di antara jam siang itu sampai nanti sore terus pulang dulu kan. Nah, kemudian karena nanti sorenya mungkin sampai malam kan, sehingga ibaratnya terus ya wes lah tepo-tepo, yang penting jam kerjanya ini tetap terpenuhi. Tapi sudah ada fingerprint itu yang mengikat, jadi kalau nggak absen ya otomatis kena potongan, terkena apa potongan terlambat itu atau tidak masuk juga menjadi ada catatan di situ, sehingga itu pengurangan TPP-nya. Nah itu bentuknya untuk korupsi. Ya, matur nuwun. Sebenarnya sudah cukup jelas semuanya, nggih, sudah dijelaskan dari poin 1 sampai ke 5. Nah, yang terakhir mungkin ada pesan mboten nggih Bu dari Bu Endang buat teman-teman ASN atau mungkin khususnya peserta Latsar CPNS tahun 2021. Ya. Pesan saya ya untuk teman-teman ASN pada umumnya, saya ini kan sudah 3 tahun 4 tahun lagi nanti pensiun ya, jadi sudah cukup makan asam garam lah untuk menjadi pegawai. Nah yang jelas teman-teman apalagi sekarang ASN yang baru-baru ya, yang baru aja menjadi ASN, baru aja menjadi CPNS di semua dinas maupun di sewilayah di Indonesia lah begitu ya. Jadi yang pertama pesan saya adalah pahami dengan aturan, kemudian pahami tupoksi di masing-masing kalian bertugas, kemudian kuasai tupoksi itu. Nah terkait dengan perilaku kepribadian dan sebagainya itu menjadi contoh lah ASN itu. Jadi hendaklah kalian itu terpilih itu menjadi sekian ribu yang berhasil menjadi ASN itu harus sangat bersyukur di tengah teman-teman yang mencari pekerjaan yang begitu susahnya, sehingga menjadi ASN ini yang tidak ASN itu yang betul-betul sangat dinantikan oleh banyak orang, karena tidak terpengaruh oleh pandemi. Teman-teman ASN ini yang lain begitu susahnya mencari uang, kita itu sudah setiap bulan digaji. Ini harus disyukuri. Wujudnya apa? Ya kalian harus betul-betul menyumbangkan, memberikanlah apa kemampuan kalian untuk kebaikan masyarakat. Jadi yang dibuat bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi masyarakatku ke depan itu masyarakat harus mendapatkan pelayanan apa yang terbaik dari saya. Itulah, jadi berbuatlah yang terbaik, karena kita itu sebagai ibadah ya, bekerja sebagai ibadah, bahwa kita itu tidak hanya kehidupan dunia saja, tapi juga kita harus berpikir akhiratnya, harus berhati-hati di dalam bekerja. Kalau masa kalian masih panjang, ayo gunakan waktumu dalam bekerja dalam pemerintah ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk masyarakat. Pokoknya insya Allah kalau kita niati dengan ibadah semuanya untuk masyarakat tanpa tidak mempunyai kepentingan yang lain ya, selain hanya untuk menjunjung nilai organisasi kita demi kepercayaan, demi kebaikan masyarakat. Nah, ini yang harus dipahamkan, harus ditanamkan teruslah kepada masyarakat, kepada penjenengan ini. Masa depan negara ini ada di pundakmu. Jadi teman-teman ASN, masa depannya pemerintahan ini ada di pundak kalian. Mau dibuat seperti apa, abang, hijau, kuning, itu semua tergantung kalian. Ayo yang integritasnya harus kuat, karena kita barangkali menghadapi pimpinan yang
ya yang namanya mempunyai pola yang berbeda dengan kita harus berani harus kuat, harus jujur, harus integritas, dan bekerjanya totalitas. Itu yang saya pesankan ya. Jadilah ASN yang berkarakter yang baik, yang memang mempunyai jiwa pelayan pada masyarakat. Saja itu aja pesannya, kerja yang baik-baik. Ibu, semoga kami bisa menjalankan pesan atau tugas dengan baik. Nggih. Demikian nggih wawancara pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan maaf mengganggu waktunya Ibu. Nggih. Semoga wawancara kita ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan nantinya. Nggih. Terima kasih Ibu. Nggih. Sama-sama Mbak Elan, atur suwun. Saya juga mohon maaf barangkali yang saya sampaikan tidak bisa memuaskan apa yang penjenengan inginkan ya. Ini sebatas kemampuan saya, yang saya pahami, yang saya lakukan begitu ya, untuk demi kebaikan ya, demi inilah menegakkan lah namanya, kita itu memang berjuangnya untuk menegakkan nilai-nilai ya Aneka tadi. Nah, dan terima kasih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.